Oh iya. Jadi udah ya. Jadi selalu kalau misalnya ada acara meet and greet atau nonton bareng gitu, apalagi sekarang bulan puasa, apalagi anniversary, saya selalu dapat apa ya? Selalu dapat berkah. Bawa ini dari Banjarmasin nih. Ini Banjarmasin kita buka ya. Ini oleh-oleh dari Banjarmasin. Emang selalu ada ya kalau gitu. Emang selalu ada. Jadi mereka selalu bawa. Karena nggak mau kalah, temennya bawa harus bawa lagi. Pokoknya saya kalau misalnya lagi nggak punya duit, bikin acara aja. Pasti dapat kelas, segala macam. Ada apa aja sih yang percintaannya? Wah, ini usaha baru kokoh. Ini dari kayak kerupuk dari Banjarmasin. Ini juga apa namanya? Makanan khas semua nih. Ada suratnya mungkin Bang Vino. Suratnya. Bacain bang. Itu Bang Vino, MK Marsya. Ini ada oleh-oleh sedikit dari Banjarmasin. Semoga syukur. Ada lagi nih. Ini sebetulnya katanya kado ulang tahun. Saya ulang tahunnya belum, tapi belum. Duluan. Ini pesannya ke Bang Vino Bastian dari Viviana ini. Ini Mas Batangan nih. Wah, ini kayaknya madu deh. Ya. Ani-ani ya. Iya kan? Jam tangan itu. Ya, pokoknya jam tangan. Boleh sebut merek. Boleh dibuka nggak sih Bang Vino? R ya. Buka ya. Segel nih. Sebenarnya ini sebelah nggak boleh dibuka karena harus apa ini udah media udah. Marsnya. Pokoknya Aries deh, bisa Aries. Modal banget. KGB Friends selalu luar biasa. Terima kasih banyak ya Viviana ya. Ya itu aja. Karena bulan puasa jadi dapat makanan juga. Selamat menikmati lemper isi bahan sate dengan keluarga yang spesial. Ini dibuat oleh ibunya. So sweet. Jadi memang mereka ini kumpul di sini dengan sepengetahuan orang tuanya. Tadi juga ada video call. Kamu ya video call? Ya kira-kira gitu dan kebersamaan kami itu memang udah lama banget. Jadi saling supportnya udah luar biasa banget, udah kayak keluarga. Makanya namanya bukannya fans tapi friends. Kita cerita lagi ya hari ini 15 tahun perjalanan sama fans kayak gimana sih? Jalan 15 tahun itu justru yang menarik buat saya adalah sebenarnya fanbase ini bukan saya yang buat, tapi mereka memang benar-benar membuat sendiri sampai mereka mengajukan tadinya namanya VGB fans atau apa kalau nggak salah, cuman saya yang ganti, dibilang saya nggak mau jadi ada kelas yang beda antara fans dengan idolanya. Saya pengennya kita sama aja. Saya nggak bisa akan berlari di sini tanpa ada bantuan teman-teman semua. Kira-kira namanya friends. Udah jadi VGB itu disingkat dari nama saya Vino Bastian dan friends. Jadi selalu terus mereka selalu walaupun nggak bisa tiba-tiba jumlahnya banyak, maksudnya kita paling penting buat saya gimana caranya tetap konsisten. Nah selama 15 tahun udah konsisten terus. Walaupun dia masih single, sekarang udah pada berkeluarga, punya anak, bahkan tadi ada yang punya cucu. Buat saya tuh luar biasa banget sih. Dan mereka udah kayak nafas buat saya berkarya. Jadi setiap semua karya, mau karyanya sukses dan kita tetap bisa selesai. Pelajaran nggak sih Kak Vino sama pengalaman menarik nggak sih Pengalaman menarik banyak banget sih, menarik banget dulu karena ada satu film saya pemainnya tuh mereka semua gitu, jadi mereka diminta untuk datang, cuman karena mereka bukan orang film, bukan orang karena kan kasihan
kadang enak gitu, tapi harus berulang-ulang, harus dari pagi sampai pagi, jadi akhirnya ya udah mereka cukup menikmati filmnya atau karyanya keluar aja. Spesialkan banget sama para fans itu selama 15 tahun tuh. Kayak gimana sih Kak Pino? Terlalu banget sih, terlalu banget. Saya selalu kalau ada momen kayak gini tuh kayak tadi kayak nggak bisa nahan gitu apa. Karena gimana ya, karena dia tahu, mereka tuh tahu dari saya dari belum tidak apa sebenarnya, dari film pertama, bahkan dari karya pertama, dari banyaknya film yang nggak sukses juga gitu, mungkin ada banyak haters juga gitu, tapi mereka tetap setia aja gitu. Mereka tetap untuk membangun VK Referensi ini dengan apa ya, dengan keluargaan gitu. Dan mereka juga bukan tipe fanbase yang mereka militer tapi nggak pernah menjelek-jelekan apa namanya orang yang suka sama karya kita gitu. Jadi kalaupun ada orang yang suka ya mereka santai aja gitu. Jadi mereka udah cukup dewasa gitu, dan buat saya mereka tuh bisa jadi tujuan saya sih gitu. Jadi misalnya kalian tuh mau lihat saya bikin film apa lagi sih? Biasanya kita diskusi gitu. Mau nggak film action gitu, oke action. Terus kayak kemarin kita belum pernah lihat nih film main film horor gitu. Akhirnya saya ambil film Kodrat gitu. Jadi hal-hal kayak gitu buat saya penting gitu. Jadi bukan cuma si penggemarnya atau fansnya ini yang selalu mendengarkan idolanya, tapi di sini kita balik, kita selalu mendengarkan mereka apa sih yang kurang, apa sih yang lebih, apa sih yang apa namanya. Nah, kadang-kadang kita juga capek gitu, Tiap tahun bang mungkin tiap tahun. Tiap tahun, kalau momen ini sebenarnya tiap tahun, tapi biasanya bulan Maret itu saya bagi biasanya kita panti asuhan atau bagi-bagi apa namanya sama perjalanan, tapi karena ini tadi hujan, jadi kita ngumpul di sini, nanti teman-teman baru lanjutin lagi bagi sedekah lah sedikit gitu. Terus dengan saya bantu yang teman-teman PG Business ini, mereka tuh selalu cepat banget kalau misalnya kayak ada apa namanya, ada bencana di mana gempa atau apa, mereka tuh dengan kemampuan yang mereka punya, mereka bisa tiba-tiba ya anak-anak udah nyampe ke Palu gitu, karena ada film di Palu juga bisa membantu apa menjalankan bantuan-bantuan itu, dan itu membuat saya jadi kayaknya hubungan antara fans dan idola itu nggak cuma dari sekedar support di karyanya gitu, nanti bisa menghasilkan apa namanya kebaikan yang lain gitu. Bahkan di antara mereka punya proyek sendiri, bikin proyek sendiri yang menghasilkan uang, dan buat saya itu bermanfaat banget. Kita nggak cuma Tapi sebagai banyak yang fans dari luar negeri apapun itu netizen juga, ada nggak sih mungkin fansnya Kak Pino tuh yang sangat berbeda banget Kak Pino, kayak tadi mungkin di kritik ataupun ada kadang-kadang fanbase-nya yang sangat-sangat menjaga banget artisnya sampai berantem pasti ada gitu, karena gimana juga kita nggak bisa menyalahkan mereka ya, karena mereka adalah yang paling tahu jatuh bangun dari kita gitu. Mereka yang apa namanya, yang tahu banget perjuangan yang idolanya masing-masing gitu. Dan juga di ketika ada orang yang tiba-tiba mungkin nggak salah juga tapi mengkritik, sementara kritikan itu nggak masuk, nggak kena, karena orangnya sebenarnya nggak kenal sama idolanya gitu. Misalnya saya, mereka cepat banget merespon balik itu, tapi dengan kedewasaan mereka, cara meresponnya pun kita sama-sama belajar. Jadi responnya tuh nggak yang merespon balik dengan keras juga, tapi dengan cara yang baik, dengan cara yang informatif gitu. Kalau dulu begitu misalnya ada sesuatu yang sebetulnya maksudnya nggak menyerang, tapi buat mereka ya itu berupa serangan gitu, mereka dengan cepat banget dan bisa akun hilang tuh. Kalau dulu belum ada sih ya, karena kan dulu nggak apa namanya kayak sosmed itu nggak seperti sekarang gitu. Tapi adanya seperti ini, bahkan yang itu udah sering banget tuh jadi kayak biasanya saya kemarin dia kurang fit, dia
sebetulnya menurut saya juga padahal nggak kayak orang udah itu dari mana-mana udah tenda di situ pasal itu satu spot yang luar biasa. Nah, menerima kita cara kita hidup kita ada kayak sasa aja Tapi mau dikit update tentang Ramadan dong, gimana perjalanan Ramadan tahun ini? Ada persiapan mungkin? iya biasanya nama dari Ramadan sendiri pas banget syuting kebetulan tahun ini saya syuting persis sebelum biasa syuting sih masih terus ya paling bisa ada gitu kayak sekarang sama friends besok ada saya karena buat saya keberadaan komunitas fans itu justru terlihat di saat-saat seperti ini solidnya kompak-kompaknya bukan ketika kita kayak lagi keluar karyanya lagi keluar tapi justru yang Ramadan itu mungkin ternyata masih ternyata yang banyak biasanya membuat lagi cuma di hujan banyak yang fans lagi banyak anak dan motor kan jadinya kasihan dari jalan. Oke, anak sendiri sudah proses belajar puasa juga. Ada justru dari beberapa tahun lalu berpuasa walaupun kadang-kadang sekolahnya kita pulang sampai jam 2 pulang-pulang kadang-kadang udah lama udah capek gitu saya sih tetap nawarin harus kuat alhamdulillah kalau nggak kuat apa boleh buka terus dia terpacu ikan juga itu kalau menang sampai umurnya sampai sekarang juga lima cuma sekali karena dibangunin dia bilang karena udah kecapean banget pas aku lupa gitu tapi yang kecil ya terus ini nggak betul kalau lupa Tapi kalau anak sendiri dikasih reward gitu nggak sih? Ketika beda bisa sampai selesai 30 hari. udah sih saya juga nggak pernah biasain puasa reward apa namanya puasa itu karena buat saya itu pemberi amal maksudnya puasa itu kamu belajar kamu baik-baik kamu ranking itu bukan jadi kamu harus nggak pernah tuh saya kasih Iming-iming gitu ya. ini apa walaupun dari bagus bagus gitu alhamdulillah berarti apa namanya Allah sayang sama kamu rajin belajar dengan kayak gitu dia jadi kayak terpacunya tuh ke situ gitu karena saya takut ya kalau misalnya
kita kasih bisa kasih apa namanya dia seneng bisa kita nggak bisa kasih bisa itu semangatnya jadi berdasarkan itu loh bukan berdasarkan memang itu kewajibannya gitu. Tapi kan di keluarga juga ada yang muslim gitu ya. Toleransi beragama seperti apa sih Kak Vino dari mungkin dari keluarga Kak Caca sendiri? Iya, ibu saya dia sangat toleransi sekali sekali bahkan kalau sahur dia ikut sahur kalau buka puasa dia ikut buka puasa jadi justru beliau yang lebih heboh dari kita gitu. Jadi makanya kalau ada apa gitu jadi kalau misalnya buka puasa nggak ada makanan kadang-kadang yang pusing dia kita buka puasa masih dikit aja kok jadi di keluarga saya perbedaan agama ajaran itu udah biasa banget saya kalau di sini itu udah biasa banget gitu jadi karena ibu saya juga dulu apa namanya muaraf ketika kami lebaran keluarga muslim itu suka datang nanti gantian ketika mereka merayakan kita yang apa namanya sahur semuanya jadi indah sih kalau kita hidupnya seperti itu dan kita menanyakan bahwa apa namanya apa yang kita jalanin itu benar. Menurut Anda kalau pihak sama keluarga ini